What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Jadi di video kali ini, gue pengen kasih tau kalian nih, agak berbeda banget ya. Karena gue bakal kasih tau kalian 5 jenis usaha modal 500.000 sampai 2 juta, tapi omsetnya bisa sampai ratusan juta. Ya puluhan sampai ratusan juta lah. Tapi uniknya ini berdasarkan ChatGPT, teman-teman. Buat teman-teman yang nggak tahu ChatGPT, bisa langsung googling aja ChatGPT itu apa. Kurang lebih penjelasannya seperti itu ya, secara simpelnya. Jadi kalian googling sendiri aja deh. Jadi di sini udah gua tanya ChatGPT 5 jenis usaha apa sih yang modalnya cuma 500.000 sampai 2 juta tapi omsetnya bisa puluhan sampai ratusan juta. Dan ini udah gua rangkum, udah gue jelasin lebih detail, lebih banyak, kurang lebih, karena kalau berdasarkan ChatGPT jawabannya singkat-singkat aja. Jadi di sini gue mencoba menjelaskan ke kalian itu lebih detail, dan tentu aja akan gue jelasin dengan gambar juga teman-teman. Jadi let's go. Jadi gue memanfaatkan fitur ChatGPT sebagai referensi dan studi kasus. Saya mencoba mencari ide bisnis di ChatGPT. Tentu aja ini membantu kalian juga nantinya ya. Nah jadi sesuai dengan topiknya ya, dari 500.000 modal sampai 2 juta, itu dapat puluhan sampai ratusan juta. Nah, jadi ini adalah 5 ide bisnis berdasarkan ChatGPT dan penjelasannya. Let's go! Tapi teman-teman, jangan lupa untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini. Jadi, jangan pelit untuk like, karena gue juga membuat PowerPoint seperti ini juga butuh effort. Jadi, silahkan kalian like dulu, oke? So, yang pertama ada jasa pemasangan wallpaper, teman-teman. Wow. Jadi yang pertama itu jasa pemasangan wallpaper, di mana membeli beberapa jenis wallpaper atau membangun kerjasama dengan perusahaan, brand, atau pabrik wallpaper. Kemudian mempromosikan jasa pemasangan dengan modal minim, tapi hasil yang bisa luar biasa. Jadi, jasa pemasangan wallpaper ini, itu kalian bisa dapat 2 penghasilan. Yang pertama dari wallpaper itu sendiri, yang kedua dari jasa pemasangannya. Nah, di sini kalian bisa bekerja sama dengan perusahaan, atau dengan brand, atau mungkin dengan pabrik yang memproduksi wallpaper. Sehingga kalian bisa mempromosikan nih, kan wallpaper ada banyak sekali jenisnya, modelnya, dan sebagainya lah. Kalian bisa nih, bangun kerjasama, lalu kalian jual. Nah, kalian promosiin. Begitu juga dengan jasanya. Terkadang perusahaan atau pabrik atau brand itu ada jasa pemasangan juga. Ya kalian bisa aja kerjasama, atau mungkin kalian bisa cari 2 kenalan. Yang pertama, kenalan yang bisa memproduksi atau mempunyai wallpaper. Yang kedua, jasa pemasangannya. Jadi kalian jalin kerjasama dengan kedua belah pihak. Jadi kalian adalah orang ketiga yang mempromosikan. Jadi, kalian itu hanya bermodal promosi. Kamu tidak harus memiliki produk atau mengerti cara pemasangannya. Cukup jago promosi dan mengerti pertanyaan yang sering ditanyakan sama konsumen. Boom, kalian langsung bisa mendapatkan hasil yang maksimal lah. Kalian bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dengan modal 500.000 sampai 2 juta, ya mungkin kalian bisa ajak dia ngopi-ngopi, atau mungkin kalian bisa mempunyai beberapa referensi wallpaper, atau mungkin untuk ngelobi-lobi untuk akhirnya membangun kerjasama dengan si brand dan jasa pemasangan. Nah, ini oke banget ya menurut gue. Kalau gue baca secara singkat berdasarkan ChatGPT, ya dia cuma jawab ya jasa wallpaper aja gitu, dia cuma jelasin sedikit. Tapi gue coba cerna, lalu gue merangkumnya lagi, dan ternyata ya boleh lah teman-teman, dia merekomendasikan untuk jasa pemasangan wallpaper. Jadi why not tidak kalian coba untuk menjual jasa dan produk wallpaper ini. Tapi ingat, kalian juga harus punya kenalan teman-teman dan kalian juga harus mengerti lah mengenai wallpaper. Lalu bangun kesepakatan. Ingat tadi yang gue jelasin teman. Lalu bangun kesepakatan. Ingat yang tadi gue jelasin. Dapatkan keuntungan dengan menjalin kesepakatan dengan pabrik atau brand dan jasa pemasangan wallpaper. Tugasmu adalah marketing promosi. Gila. Gokil. Intinya sih kalian jago promosi dan marketing, ya kalian urusan produk, urusan pemasangan, ya itu urusan mereka lah. Kalian cuma jadi kalian cuma jadi sebagai ya marketingnya lah ya. Yang kedua, usaha catering. Sedap ya. Nah, sekarang kita bahas usaha catering. Jadi usaha catering adalah usaha dengan modal yang cukup terjangkau. Asalkan kalian bisa memasak atau mempunyai kenalan yang jago memasak. Jadi kunci sukses dalam bisnis catering adalah koneksi dan promosi. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya bakat memasak, itu boleh nih bikin usaha catering. Atau mungkin kalian punya kenalan orang-orang yang jago masak, kalian boleh nih ajakin kerjasama. Yuk bisnis catering, gue yang promosiin, gue yang cari klien,
lu yang masak. Nah, urusan permodalan itu gampang banget. Di sini gue jelasin mengenai usaha catering. Tanpa modal, itu kalian bisa meminta full payment di awal atau DP 50% untuk klien kalian. Karena biasa untuk catering sendiri, kebanyakan kalau belum kenal, itu udah pasti minta DP dulu atau mungkin full payment. Karena takutnya udah dimasak kan dia nggak jadi. Amit-amit ya teman-teman, kecuali udah kenal banget. Yang udah kenal banget pun, itu udah pasti minimal ada DP lah. Nah, bisa dibilang usaha catering ini tanpa modal juga. Yang penting lu bisa masak, teman-teman. Atau mungkin kalau lu nggak bisa masak, lu jago promosiin, dan lu punya kenalan orang yang jago masak. Lu ajakin aja bisnis bareng. Bisnis bareng yuk kita catering. Kita bikin catering. Nah, tinggal lu promosiin deh. Nah, mantap lah pokoknya. Karena usaha makanan, kalian bisa mengambil margin 100-300%. Ya, itu terserah kalian lah mau ambil berapa persen. Ya, kalau kalian mau ambil 50% pun nggak masalah. Tapi rata-rata sih kalau gue lihat kalau makanan itu minimal harus 100% lah. Kalau nggak nutup operasional. Sehingga modal bukanlah masalah utama. Apalagi tahap awal, tidak mungkin orderan catering kalian itu sebanyak itu. Oke, jadi masalah modal gue rasa bukanlah kendala yang paling terbesar untuk catering. Karena nggak mungkin dong lu baru bikin usaha catering tiba-tiba dapet, gue mau untuk 1.000 orang. Itu kayaknya bisa aja sih, tapi gue rasa kebanyakan paling kayak cuma 50, 100, dan itu masih terjangkau banget lah secara modal. Dan tergantung juga si kliennya ini mau cateringnya tuh isi makanannya apa-apa aja dan paketannya apa-apa aja. Nah, itu harus kalian yang kreatif. Nah, jadi kunci sukses dalam catering adalah makanan yang rasa dan kualitasnya itu harus bagus, harus terjaga. Karena orang itu bisa suka dengan catering, itu karena ya rasa makanannya. Dan mungkin porsinya, kualitas dari sayur-sayurannya dan makanan dan dagingnya, itu harus bagus dan berkualitas. So make sure kalian harus benar-benar memahami rasa dan kualitas. Jadi maksimalkan dalam hal ini, karena kalau catering itu memakai strategi word of mouth, teman-teman. Jadi dari mulut ke mulut. Kalau misalnya kalian bisa bikin catering kalian tuh enak, itu gampang banget mulut ke mulutnya. Kalian tuh bisa dapat banyak referensi lah, teman-teman. Jadi ya sikat lah kalau mau bisnis catering. Yang ketiga, jasa cuci kendaraan. Ini gue agak kaget sih dia bisa rekomendasiin ini ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan rumah atau lokasi strategis untuk memulai bisnis jasa cuci kendaraan. Mungkin di ruko-ruko kecil atau mungkin ya tempat-tempat spot-spot kecil lah yang nggak mahal tempatnya. Kalian kecil-kecilan aja dulu. Yang untuk misalnya untuk motor yang bisa muat 3 motor atau mungkin 2 motor. Mungkin start dari kalian sendiri yang nyuciin. Nah, itu boleh-boleh banget. Intinya kalian berani memulai. Jadi baik kendaraan mobil atau motor dan sebagainya. Cuma rata-rata kayaknya sih lebih ke motor ya. Karena kalau mobil kan lumayan, ya space-nya butuh yang gede. Udah pasti modalnya gede. Jadi gue rasa lebih ke motor. Tidak harus membutuhkan modal besar juga awalnya. Jadi bisa dari tempat-tempat kecil. Kalian hanya bermodal itu air dan sabun dan spons. Gitu teman-teman. Lalu mengenai kebersihan. Kunci sukses dalam bisnis cuci kendaraan adalah kebersihan. Udah pasti ya. Gak mungkin orang mau cuci motor itu malah masih ada noda, masih ada kotor. Ya gak mungkin. Dia pengen cuci motor supaya bersih. Ya, kalau bisa cepet dan bersih. Gitu teman-teman. Jadi ya bolehlah kalian coba kalau misalnya kalian mau bisnis cuci-cuci kendaraan. Boleh-boleh. Yang keempat, bisnis pakaian. Jadi ChatGPT merekomendasikan untuk bisnis pakaian. Kalau gue bilang sih, ya bisa-bisa aja, cuman persaingannya juga boleh-boleh nih kalau bisnis pakaian. Cuman oke lah berdasarkan ChatGPT ya. Pakaian tidak memerlukan modal yang besar. Ya, jadi kalian bisa menjual pakaian yang tidak terlalu mahal tapi dipakai banyak kalangan. Ingat, pakaian adalah kebutuhan primer. Nah, jadi kalau misalnya kalian jual pakaian memang kebutuhan primer, tapi secara market kalau jualan di online itu persaingannya juga lumayan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Asalkan kalian menjual produk dengan harga yang masuk, lalu dengan model yang masuk, nah itu pasti tetap bisa menjual untuk pakaian. Jadi, ya bolehlah kalau misalnya kalian pengen bisnis pakaian. Nah, penting banget di sini kalau lu mau bisnis pakaian, lo harus punya kenalan konveksi atau reseller. Jadi punya kenalan konveksi atau reseller dari toko besar juga sangat baik ketika ingin memulai bisnis fashion. Ingat, koneksi itu diperlukan juga dalam hal ini. Sepengalaman gua, kalau misalnya lu nggak punya kenalan konveksi atau lu nggak punya toko besar yang lu bisa jadi reseller, itu jujur berat ya. Karena pertama lu jadi sulit untuk mendapatkan produknya. Yang kedua harga lu juga kurang kompetitif.
Jadi lebih baik kalau lu punya kenalan konveksi atau reseller dari toko-toko yang besar. Jadi koneksi, balik lagi ya, koneksi itu diperlukan. Tapi nggak harus juga ya, karena gue bisnis pun di online itu nggak ada koneksi gue. Semua berdasarkan gue pribadi. Jadi semua tergantung kepada effort lu lah teman-teman. Yang kelima, produk kerajinan tangan. Nah kalau produk kerajinan tangan sih ya boleh, cuman bisa dibilang kayak ya susah-susah gampang lah teman-teman ya. Karena untuk produk kerajinan tangan di sini, ini bisa dibilang memiliki modal rendah, tapi membutuhkan skill dan kreativitas yang tinggi. Gak mungkin dong lu mau bikin produk-produk handmade, tapi lu aja kreatifnya kurang gitu. Jadi mau gak mau lu harus kreatif. Namun tidak kalah mudah juga untuk mempromosikan produk kerajinan tangan. Jadi kalau lu mau bikin produk lu ini booming, ya lu udah pasti harus pikirkan lah soal kerajinan tangan lu, maunya kayak gimana. Kreativitas lu harus benar-benar dibangun teman-teman dari awal. Kreativitas nomor 1. Semakin kreatif, maka semakin tinggi peluang kamu mendapatkan banyak orderan. That's true. Jadi jika mendapatkan project, kalian bisa meminta DP di awal, jadi modal lah bukanlah yang utama. Modal bukan yang utama, kreativitas nomor 1. Nah, tinggal gimana kalian tuh membuat ide kalian itu berputar dengan dahsyatnya supaya mantap gitu. Nah, itu adalah rangkuman dan gue perjelas menggunakan bahasa Rio Gandhi. Jadi kalau berdasarkan ChatGPT, ya paling cuma beberapa baris doang gitu teman-teman. Kayak misalnya bisnis pakaian, dia cuma kasih kayak mungkin sekitar 2 baris atau 3 baris teman-teman. Cuman gue rangkum lebih banyak dengan gambar supaya kalian juga jadi lebih mengerti. Dan gue pakai bahasa-bahasa bisnis dan berdasarkan pengalaman gue. Jadi sebenarnya berdasarkan ChatGPT oke, cuman lu nggak bisa cerna 100% sih. Karena nanti rada-rada bingung juga, makanya gue rekomendasiin. Sharing is caring. Tidak harus percaya 100% dan mengikuti. Ingat, gak harus. Lu tuh gak harus percaya video gue 100% dan mengikuti. Di sini gue cuma sharing aja. Kalau misalnya kalian suka, silahkan like, komen, subscribe, dan apapun itu. Kalau misalnya nggak suka, ya udah, nggak apa-apa. Karena di sini gue cuma sharing aja. Gue nggak maksa kalian untuk mengikuti apa yang gue omongin. Dan kalau misalnya kalian merasa bahwa konten seperti ini menarik kok dan boleh nih dilanjutin, komen aja teman-teman. Gue akan happy banget kalau misalnya kalian suka dengan konten seperti ini. Gue akan lebih rutin membuat konten seperti ini. Di lain daripada kita buat konten tips and trick jualan online maupun sosial media. Nah, silahkan komen aja. Karena konten ini hanya untuk referensi, tidak ada unsur paksaan, semua kembali kepada diri kalian masing-masing. Ingat, kita pun harus ada pendirian. Dengerin boleh, percaya boleh, tapi tidak usah 100% gitu ya. Semangat berbisnis ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan pantengin terus channel Rio Gandhi. Karena di sini kalian akan belajar banyak mengenai cara mendapatkan cuan di era digital, cara mengetahui tips and trick mengenai dapetin cuan di era digital. Apapun itulah kita seru-seruan untuk di dunia digital ini. Dan ya, kita udah 100 ribuan lebih subscribersnya dan semoga kita terus berkembang. Dan gue sangat-sangat happy apabila teman-teman menjadi part of tim cuan Rio di Rio Gandhi ya. Jadi silahkan subscribe Rio Gandhi dan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa komen, subscribe, like, apapun itu. Dan gue sangat-sangat berterima kasih teman-teman mau nonton video ini sampai habis. Selalu support gue, teman-teman semua di sini yang selalu standby sama video-video gue. Gue happy banget teman-teman. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Semoga kalian mendapatkan insight baru, pengalaman baru, apapun itu kalian selalu mendapatkan ilmu baru daripada apapun itulah kalian dapetin insight baru dari channel Rio Gandhi. Sekian dari gue, Rio Gandhi. Peace out.